Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Amanda dengan NPM 25 kelas 2A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk kepemerintahan negara Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan Republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme umum dan biasanya dipimpin oleh Presiden. Dan sebenarnya sistem organisasi kepemerintahan pusat dan daerah itu berada di bawah wewenang Undang-Undang 1945. Dan di bawah wewenang Undang-Undang 1945 terdapat 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di bawah undang-undang terdapat eksekutif. Eksekutif yaitu yang dipimpin oleh presiden disertai wakil presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjabat selama 5 tahun. Sebelum tahun 2004, mereka dipilih oleh MPR. Dan jabatan Presiden Indonesia terdapat diduduki selama maksimum 2 periode. Dan ia bertindak sebagai kepala negara, kepala kepemerintahan, serta Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden mengangkat anggota kabinet yang tidak harus berasal dari anggota legislatif terpilih. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala kepemerintahan, sekaligus dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan sistem kepemerintahan presidensil. Meskipun demikian, Indonesia pernah memiliki jabatan Perdana Menteri yang memimpin kabinet pada masa Orde Lama. Sistem presidensial yang dianut sebelum reformasi tidak bersifat murni karena presiden merupakan mandataris MPR, artinya ia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR yang mengangkat dan memberhentikannya. Setelah reformasi, presiden dan wakil presiden terpilih langsung oleh rakyat dan MPR baru dapat memilih presiden dan atau wakil presiden hanya jika posisi tersebut lowong. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah cabang legislatif pada sistem politik Indonesia yang terdiri dari 2 kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dipilih dari daerah yang
multi anggota, sedangkan anggota DPD dipilih sebanyak 4 orang dari setiap provinsi di Indonesia. DPR memegang sebagian besar dari kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan tunggal. Untuk mengesahkan undang-undang, DPD bertindak sebagai badan pelengkap yang dapat mengajukan rencana undang-undang, menawarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi tidak memiliki kekuasaan hukum. Dan MPR sendiri memiliki kekuasaan tambahan, yaitu mengamandemen konstitusi, melantik presiden, dan melakukan prosedur pemakzulan. Saat melakukan fungsi-fungsi ini, MPR menggabungkan anggota dari DPR dan DPD. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang yudikatif. Mahkamah Agung atau MA merupakan cabang yudikatif yang tertinggi. Para hakimnya diangkat oleh presiden. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi atau MK mengatur masalah konstitusional dan politik. Sementara Komisi Yudisial atau KY mengawasi para hakim. Dan inspektif. Indonesia memiliki Badan Pelaksanaan Keuangan atau BPK sendiri. Sebagai salah satu lembaga tertinggi negara, organisasi ini bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara seperti Bank Indonesia, badan usaha milik negara dan daerah, dan badan layanan umum. Bahwa kepemerintahan presiden dan wakil presiden itu terdapat kabinet dan lembaga non-departemen. Di bawah kabinet terdapat gubernur dan bupati. Gubernur sendiri terdapat DPR daerah tingkat 1 dan bupati juga disertai oleh DPR daerah tingkat 2. Terima kasih untuk materi yang telah saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat penjelasannya dan penugasan ini bermanfaat bagi saya, dan semoga menambah pemahaman dan pengalaman untuk saya pribadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dari itu semata-mata dari saya pribadi, dan bila banyak kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.